Annyeong. Konnichiwa. Halo Akademia, welcome back to Gukan Class, serba-serbi dahan Mingguk Dan Nippon. Halo Akademia, kenalin, gue Dira. Dan gue Catherine. Jadi, Kalau kemarin kan kita udah main games nih ya, main games bareng Bita dan Cipa nih, main games Guess the K-drama and Anime by Oz Challenge. benar. Seru banget kemarin kan. Nah kalau sekarang kita mau ngapain sih, Ra? Ini lihat Cat, kita udah pakai seragam SMA. Jadi hari ini kita mau nge-react gitu Cat, Wow, tentang sekolah Korea dan sekolah Jepang. seru banget. Kita mau studi banding, kita datang. Iya. Kita datang. Iya. Datang kan? Iya. Kita OTW ini langsung abis ini studi Langsung banding. terbang kita. Udah kali ya, biar nggak lama-lama. Ini jam terbang, nanti kita ketinggalan pesawat Iya, ya. iya. So, Go go go. Dalam festival Bunkasai, para siswa dibebaskan untuk mendekorasi kelasnya sebaik dan sebagus mungkin. Selain itu, ada juga stand-stand jajanan Jepang yang sangat menarik untuk dicoba. Wah, lo pernah nggak sih kayak ada budaya bunkasai gitu di sini? Bunkasai itu tadi yang kayak Festival, iya stand gitu, kayak Gue bazar mungkin ya. tuh pas SMP. Hmm. Itu tuh sebenarnya bukan yang stand yang benar-benar kayak stand ada tenda gitu sih, enggak, cuman kayak setiap kelas tuh ada nggak sih di sekolah? Ada, di gue setiap juga. kelas tuh Ada meja gitu. ada meja, terus kita kayak jualan. Iya, jualan. Pasti kayak gitu jualan, terus paling mentok-mentok Kartini pakai baju kebaya gitu-gitu sih. Iya, banyak banget. Jika kamu capek upacara bendera setiap hari Senin yang diadakan di masing-masing sekolah di Indonesia, tentunya akan heran jika melihat sekolah di Jepang yang tidak mengadakan upacara bendera sama sekali. Walaupun demikian, setiap orang Jepang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Nah, kamu bisa pindah ke sekolah Jepang jika kamu sudah benar-benar lelah dengan yang namanya upacara. OTW pindah nggak sih? Langsung buat cus. Memang Jepang memiliki sistem yang adil dalam sekolah. Karena di Jepang tidak ada sekolah yang jelek ataupun yang bagus. Semua sekolah sama, sehingga para orang tua mendaftarkan muridnya ke balai kota terdekat di masing-masing kota tentunya. Dari sanalah pemerintah akan memilihkan sekolah yang terbaik dan akan memperhitungkan dari berbagai macam aspek, dari mulai jarak dan minat siswa tersebut. Kalau di sini tuh yang tadi jarak tuh kayak zonasi, ada nggak sih di sini? Iya, ada. Nah, dulu, tapi tuh menurut gua zonasi itu sangat nggak banget sih. Gitu ya. Iya, karena kan pakai jarak kakak gitu ya, KTP. Terus suka tuh gue tuh KTP dan kakak gue tuh nggak sesuai sama rumah gue gitu loh, jadi gue jauh Jadi jauh malah. jauh banget. Ya sih. Tapi sebenarnya itu kayak pemerataan juga nggak sih Kat? Iya sih sebenarnya, cuman Kayak, emang iya. gue aja yang salah. Iya udah deh. Sekolah di Jepang tidak ada UN. Kalau di Indonesia, menentukan siswa lulus dari tingkat tertentu ditentukan dengan ujian nasional yang diselenggarakan secara serentak dan menyeluruh. Hal ini berbanding terbalik dengan sekolah di Jepang. Di Jepang, sekolah tidak melakukan ujian dan sudah pasti lulus. Di sekolah Jepang, anak SMP akan dites seperti UTS dan UAS, namun tidak untuk menentukan kelulusannya. Hanya Kayaknya sekarang juga udah mulai kayak gitu ya di Indo. Iya, tapi ganti jadi US nggak sih? Maksudnya sama aja nggak sih? Ya tapi nggak, US tuh nggak menentukan kelulusan gitu Kat. Oh iya. Iya, jadi kayak nilainya juga nggak murni gitu kayak UN. Kalau UN kan benar-benar Iya, kayak based on that test aja tuh. Iya benar. Ya udah kalau misalnya lo ini Lo fail ya lulus, udah. gitu. Iya betul. Gitu. Kalau Jepang paling itu ya fakta-fakta uniknya. Gimana Kat menurut lo? Sebenarnya menurut gue nggak terlalu beda jauh ya, karena Iya emang ya. cuman pengaplikasiannya mungkin beda dikit. Iya, Kayak hormat kita juga di sini juga wajib Hormat. ini kan, Walaupun salim nggak gini. gitu ya. Walaupun nggak gini dan walaupun nggak begini kan, Iya. kita salim gitu. Kadang juga tapi salimnya nggak bener. Next kita Korea aja langsung lah. Dia langsung gasken. Gaskan. Hal ini mungkin jarang ditampilkan dalam drama-drama Korea yang kalian tonton ya, yaitu lantai dalam kelas di Korea Selatan tidak akan kotor oleh jejak-jejak alas kaki siswa-siswanya yang mungkin menginjak becek di luar sekolah. Ini karena sekolah-sekolah di sana menerapkan aturan melepas sepatu sebelum masuk ke ruangan kelas. Setiap sekolah menyediakan sepatu khusus untuk digunakan dalam kelas sebagai pengganti sepatu siswa-siswanya. Kabarnya ini untuk membuat para siswa menyadari bahwa bagaimanapun kelas sosial mereka, status semua siswa sama atau sederajat di dalam kelas. Tapi ada juga sekolah yang tidak menyediakan alas kaki pengganti. Jadi siswa hanya menggunakan kaos kaki mereka, atau ada juga yang membolehkan siswanya membawa sandal Enak untuk banget ya digunakan dalam sandalan. kelas. Gue baru tahu malah
Kalau misalnya harus lepas alas kaki karena kan yang gue liat di drakor mah Ya pakai aja pakai sepatu. aja gitu, masuk taunya harus lepas baru tau. Enak sih, Enak sih pakai sendal. Kalau gue dikejar-kejar kalau pakai sendal ketahuan, woi. disita langsung. Kalau di Indonesia kalian masih bisa bertemu dengan guru-guru kalian di sekolah kecuali ia pensiun. Di Korea Selatan hal ini nggak akan terjadi. Sering kan guru SMP kalian masih bisa kalian temui di sekolah meski kalian sudah kuliah. Nah kalau di Korea Selatan guru-gurunya akan dirotasi atau dipindah tugaskan setiap 5 tahun. Ini agar guru tersebut bisa belajar di tempat baru dan mempunyai pengalaman mengajar yang lebih. Jadi bisa dikatakan dalam pendidikan Korea Selatan selalu ada penyegaran dalam setiap sekolahnya. Berarti kita kayak nggak bisa ketemu gitu loh, kayak main-main ke sekolah. Nggak, maksudnya gurunya nggak sama lagi Iya, gitu pas ya. kita jadi alumni udah beda gitu gurunya ya. Dan yang satu ini juga ada di Indonesia ya. Kalian pernah kan terlibat membersihkan kelas bahkan sekolah kalian? Atau mungkin kalian termasuk siswa yang sering kali absen atau kabur Lu atau bukan bahkan tuh. bolos saat Aduh, jam lo itu membersihkan manjat-manjat. sekolah. Di Korea Selatan setiap siswa juga wajib ikut terlibat atau berpartisipasi dalam membersihkan kelas mereka. Siswa-siswa Korea Selatan itu membersihkan kaca toilet kelas mereka, papan tulis, bahkan menyikat lantai sekolah mereka sendiri. Kebersihan sekolah dan kelas memang sangat dijunjung tinggi di Korea Selatan. Para siswa Kayaknya ini ya. Bersihin papan tulis. Iya itu. Gue biasanya cuma hapus papan tulis. Gue udah paket ya. Iya, Kabur. di Korea Selatan memang diwajibkan untuk mengambil pelajaran tambahan atau extra lessons di luar jam belajar wajib mereka. Sepertinya melelahkan ya. Jam pelajaran tambahan ini atau orang Korea menyebutnya hagwon membuat para siswa bisa pulang hingga pukul 12 malam. Karena itu jangan heran kalau di drama Korea kalian biasanya lihat pemainnya yang masih sekolah mengenakan seragam sekolah tengah malam baru pulang ke rumah mereka. Tapi ada juga Kayak lo tau gak sih kayak jam belajar di Korea tuh kayak bener-bener strict. Jadi mereka tuh kayak pulang sekolah, mereka tetap stay di sekolah, kayak Iya. ekstra kelas tapi belajar sendiri. Kalian tadi udah lihat kan reaksi kita ngeliat kayak fakta-fakta unik lah, peraturan-peraturan unik juga di Korea, di Jepang. Nah, mungkin tadi juga ngebahas pressure juga kan. Iya, iya. Karena kita Sesulitnya itu. ini harus menunjukkan Anak sekolah. bukan anak sekolah juga sih. Apa ya? Empati kita terhadap teman-teman kita yang pressure Oh, boleh. belajar. Kayak kita hari ini akalan. Akal. Kita hari ini bakalan kuis kan. Kuis. Mhm. Kuis apa tuh? Jadi kita bakal kuis MTK dan juga pengetahuan tentang sekolah Korea dan Jepang. Tidak bisa saya. Nanti kelihatan dong sama akademia gue sangat tidak. Pintar. Langsung aja kayak Cat. Go go go. Lima ditambah 23 dikurang 6. 위쪽 위쪽 왼쪽 왼쪽 아래 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 왼쪽 하겠습니다. Oke. Catherine. Enggak tahu ya ini bener apa enggak. Oke. 32. Benar. 72. Benar. Kira benar. Oh iya deh. Salah. 56 dikurang 3 ditambah 15. It. Tadi Dira dulu. 68. Benar. Eh. Lanjut pertanyaan ketiga. 36 ditambah 15 dikurang 5. Catherine. 46. Benar. Oke. Aduh, gue nggak bisa. Akhirnya. Gue nggak bisa ya. kalah. Gue nggak bisa. 223 dikurang 150 ditambah 16. Catherine. 89. Benar. Sekarang Tidak. pertanyaan terakhir 245 ditambah 122. 122. Ya.
Tidak. 367. Benar. Jadi di negara ini itu tahun ajaran baru itu dimulai setiap bulan April. Ah, Tidak. Korea. Tetap. Jepang. Bisa apa ini? Makanya jangan buru-buru. Korea ya. tuh Maret, gua kira Jangan kan deket buru-buru ya. Nah, Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Nah, tadi. Bentar ya. Jadi di negara ini itu siswa punya kelas jam malam dan bisa sampai jam 10 malam. Hiro. Tidak. Korea. Benar. Wuh. Yeay, seri ya. 안녕하세요. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 반갑습니다. Cai Cien. Cina itu Cina. Lanjut soal ketiga. Jadi di negara ini itu siswa menghabiskan rata-rata 235 menit per minggu di kelas matematika reguler. Catherine. Apa? Feeling aja. Ya. Jepang. Benar. Meninggal. 300 jam. Ya. Gua 1 jam aja gua udah Udah. Ngap gue udah ke kayak toilet ikan. terus gua. Ke toilet terus gua. Udah kayak ikan kekurangan oksigen gue. Ngap-ngap. Next. Next soal keempat. Jadi di negara ini itu punya rata-rata hari sekolah pada hari kerja itu berlangsung selama 6 jam. Korea. Salah. Wow, Jepang. Wow, berapa nih? Satu pertanyaan lagi apa? Iya, satu pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir ya. Wow. Ini gampang sih, soalnya tadi udah dikasih clue. Apa tuh? Yang kali ini negara ini itu tahun pelajarannya dimulai pada bulan Maret. Apa deh? Korea. Benar. Yeay. Jadi pertanyaannya itu 555 dikurang 251. Catherine 304. Benar. Gue gak terima sih. Jadi games kali ini dimenangkan oleh Catherine. Mungkin itu aja kali ya, Kat ya. Segini aja kita. Padahal lagi seru banget ya. Oke, nanti jangan lupa untuk next episode kita masih ada 2 episode lagi Nukon. Pasti bakal lebih seru. Seru banget. Jadi kalian harus selalu menantikan. Betul, dan nanti sebentar lagi Iya, kita bakal ada acara besar dari Tirta Tirta FM namanya T-Rex. Jadi buat akademia semua jangan lupa buat mantengin Instagramnya T-Rex ya, di Tirta Extraordinary. Selain akun T-Rex, tentunya akademia juga harus ngikutin kita di akun Instagramnya Tirta FM di @tirta_fm. Kita juga punya Twitter atau X sekarang ya dibilangnya, ada di @tirta_fm. Terus kita juga ada TikTok yang buat siaran on air ya sekarang, Tirta FM _. Kita juga punya Spotify ini buat nemenin akademia semua gitu ya, kalau lagi gawe gitu kan bisa ya. Di Spotify ada di Tirta FM. Dan kalau misalnya nanti kalau kita udah back lagi ke siaran On air ya. on airnya di online platform, kita ada di bit.ly/ontirta_fm. Mungkin segitu aja ya akademia. Meet up sama kita yang hari ini. See you lagi di next episode. So, go go go.